Seorang suami di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, tega membunuh istrinya sendiri dengan mengenaskan. Ia tega membunuh istrinya dengan sikat gigi yang diruncingkan sebelumnya. Polisi pun akhirnya berhasil menangkap pelaku saat berusaha melarikan diri. Seorang suami di Pulau Kundur, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Iwan, tega membunuh istrinya sendiri, Risma Fatmawati, secara mengenaskan. Iwan nekat membunuh istrinya sendiri dengan sikat gigi yang sebelumnya sudah diruncingkan terlebih dahulu. Pembunuhan ini terbongkar saat orang tua korban mendatangi rumah korban dan mendapati korban sudah tewas di dalam kamar dengan kondisi leher bersimbah darah. Selanjutnya keluarga korban melapor ke pihak kepolisian. Petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP, kemudian informasi dari warga pelaku tengah berada di pelabuhan hendak melarikan diri. Polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku. Polisi terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas di kaki kanan pelaku karena berusaha melarikan diri. Kapolres Karimun AKBP Fatli Agus mengatakan, dari hasil pemeriksaan pelaku mengaku nekat menghabisi istrinya karena cemburu korban selingkuh dengan pria lain. Sebelum peristiwa pembunuhan itu keduanya sempat bertengkar, kemudian korban meninggalkan pelaku. Selanjutnya korban pulang ke rumah dan mendapati suaminya sedang berada di kamar. Saat itu pelaku mengajak korban untuk berhubungan suami istri, tapi korban menolak. Disitulah pelaku emosi, langsung membunuh korban. Dia melihat sikat gigi, langsung terlintas di pikirannya untuk membunuh dengan menggunakan sikat gigi tersebut. Dipatahkan ujungnya, kemudian diasah, kemudian menunggu istrinya pulang. Pada saat istrinya pulang, kembali diajak berbincang-bincang, tapi yang terjadi malah pertengkaran, sehingga akhirnya emosi, kemudian mencekik leher korban di kamar sampai 2 kali, dan memastikan meninggal, dia menusukkan sikat gigi tersebut ke leher korban. Pelaku masih diperiksa secara intensif. Polisi menjerat pelaku dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 20 tahun penjara. Febri Andrian Amoga, Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Untuk membahas lebih jauh, kita sudah terhubung dengan Kompol Heri Pramono yang merupakan Wakapolres Karimun. Selamat sore Pak Heri. Pak Heri, bisa diceritakan kembalikah kronologi awal dari kejadian ini sampai kemudian pelaku tega membunuh istrinya ini dengan menggunakan sikat gigi ya Pak, yang telah diruncikan? Berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan saksi, bahwasanya kronologis kejadian pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024, ibu korban memanggil korban dan mengecek ke rumah korban dan tidak ada respon, kemudian masuk ke dalam rumah dan mendapati korban sedang terbaring di kasur tempat tidur. Kemudian ibu korban memeriksa denyut nadi, ternyata dalam keadaan meninggal dunia, dan menyibak rambut daripada korban dan mendapati tertancap satu sikat gigi bekas yang sudah diruncingkan ujungnya di leher korban. Demikian. Baik, Pak, kita juga mendapatkan informasi bahwa pelaku ini yang merupakan suaminya ini sempat kabur, Pak. Kapan kemudian polisi akhirnya berhasil meringkus suaminya ini? Pada pukul 8 pagi, pada saat saksi atau ibu korban mengetahui anaknya meninggal dunia, dan pada pukul 6 jam kemudian polisi Polres Karimun berhasil menangkap pelaku dengan memanfaatkan jaringan informasi yang ada yang sudah tersebar di seluruh wilayah hukum Polres Karimun. Di mana Pak ditemukannya? Di sebuah rumah depan jalan yang akan menuju ke sebuah pelabuhan. Baik. Pelaku berencana akan melarikan diri ke arah wilayah hukum Polsek Balai Karimun. Pak, kita mau konfirmasi kembali terkait dengan motifnya dulu Pak. Motifnya ini kan karena cemburu begitu ya, karena cemburu dan juga pelaku menduga korban ini dekat dengan orang lain. Apakah ada aspek-aspek lain mungkin yang melatar belakangi sampai kemudian kejadian ini terjadi begitu? Aspek lain, pelaku sudah selama 4 tahun menikah dengan korban, dan selama itu pula cekcok pertengkaran terjadi dan tak kunjung selesai permasalahan keluarga. Dan pada saat kejadian, pelaku memperoleh kata-kata kasar daripada korban, sehingga pelaku emosi dan melakukan
pencekikan terhadap leher korban, kemudian menusukkan sikat gigi yang sudah dirujukan ujungnya yang dia simpan di saku bagian belakang kanan. Kita juga ingin mendalami Pak terkait dengan sikat gigi yang sudah dilancipkan, diruncingkan begitu. Itu memang sengaja kah Pak disiapkan begitu untuk membunuh korban atau ada rencana lain mungkin? Pada saat malam kejadian, pada saat korban pelaku kembali ke rumah setelah pulang dari kerja dan masih mendapati korban atau istri pelaku tidak berada dalam rumah. Kemudian korban masuk ke kamar mandi untuk membuang hajat, dan pada saat buang hajat dia melihat ada sikat gigi, kemudian pelaku mematahkan sikat gigi tersebut dan meruncingkan bagian ujungnya dan menyimpan di bagian saku belakang sebelah kanannya pelaku. Dan tujuan korban sebenarnya awalnya untuk melakukan pembicaraan dengan korban secara baik-baik, namun pada saat bertemu korban dan pelaku bertengkar dan korban sempat mengeluarkan kata-kata kasar sehingga pelaku emosi dan melakukan pencekikan kemudian menusuk leher korban. Dari keterangan pelaku dan juga mungkin saksi-saksi lain Pak, apakah kemudian tadi kan Anda katakan bahwa selama pernikahan ini memang cekcok kerap terjadi. Apakah juga aksi-aksi kekerasan seperti ini juga pernah terjadikah sebelumnya Pak? Berdasarkan keterangan para saksi, keluarga rumah tangga dan keluarga korban dan pelaku memang sering terjadi cekcok dan pertengkaran, dan juga dari hasil olah TKP mendapati keadaan rumah tersebut tidak terurus, dan hasil keterangan dari para saksi dan tersangka sendiri atau pelaku sendiri, korban sudah tidak peduli terhadap kehidupan rumah tangga atau keluarga, sehingga kewajiban seorang istri untuk mencuci piring, mencuci baju, membersihkan rumah tidak terlaksana dengan baik, sehingga itu memicu korban pelaku untuk melakukan pembunuhan. Baik, Pak, terakhir terkait dengan apa kemudian pasal yang dikenakan kepada pelaku dalam hal ini? Berdasarkan keterangan saksi, kemudian alat bukti, penyidik menetapkan pasal 340 pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup minimal 20 tahun. Baik, terima kasih Kompol Heri Pramono, Wakapolres Karimun sudah bergabung bersama kami di Berita Sore. Sampai bertemu kembali Pak.